Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai dengan saat ini kita masih dilimpahkan rahmah, karunia, hidayah dan nikmat kesehatan, sehingga dengan kesehatan itu kita dapat melaksanakan aktivitas kita pada hari ini. Alhamdulillah, kita pada hari ini bertemu kembali pada mata kuliah kepemimpinan pendidikan. Dan salam ta'zim saya terlebih dahulu kepada Bapak dosen pembimbing Bapak Dr. Muhammad Rifa'i MPD, dan salam hormat saya kepada seluruh rekan-rekan semuanya. Selanjutnya, perkenankanlah saya untuk memaparkan makalah saya yang berjudul Optimalisasi Peran Pengawas Pendidikan. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya setiap sekolah atau madrasah pasti ada pengawasnya dari pihak Dinas Kependidikan atau Kementerian Agama. Jadi setiap sekolah pasti ada pengawasnya dari pihak pemerintah. Baik, jadi pengawas sekolah berfungsi sebagai supervisor. Ya, pengawas sekolah berfungsi sebagai supervisor pendidikan dengan tugas melaksanakan pengawasan akademik dan pengawasan manajerial. Pengawasan akademik pada hakikatnya adalah bantuan profesional kepada guru agar guru dapat meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga dapat mempertinggi hasil belajar siswa. Sedangkan pengawasan di bidang manajerial merupakan bantuan profesional kepada kepala sekolah atau madrasah dan seluruh staf di sekolah atau di madrasah agar dapat meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan pada sekolah atau madrasah yang dibinanya, terutama dalam aspek pengelolaan dan administrasi sekolah. Selanjutnya, kita masuk dalam pengertian pengawas pendidikan. Secara etimologis, kata pengawas disebut juga supervise, merupakan istilah yang dalam bahasa Inggrisnya supervision, yang terdiri dari dua kata, yaitu kata super dan kata vision, yang berarti melihat dengan teliti pekerjaan secara keseluruhan. Sedangkan orang yang melakukan kegiatan supervisi itu disebut dengan supervisor, atau dengan bahasa kita kenal dengan pengawas. Nah, siapakah pengawas tersebut? Maka pengawas adalah guru ASN dari pihak pemerintah yang diangkat dalam jabatan fungsional pengawas satuan pendidikan yang ditugaskan dan bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan di bidang akademik dan manajerial pada sekolah. Kemudian
Pengawas juga diberi tugas dan tanggung jawab serta wewenang secara penuh untuk melakukan pengawasan dengan memberikan penilaian, pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada suatu pendidikan. Nah, pengawas merupakan salah satu fungsi manajemen. Fungsi tersebut mutlak harus dilakukan dalam setiap organisasi dan lembaga. Sahertian menegaskan bahwa pengawasan atau supervisi pendidikan tidak lain dari usaha memberikan layanan kepada stakeholder pendidikan, terutama kepada guru-guru, baik secara individu maupun secara kelompok, dalam usaha memperbaiki kualitas proses dan hasil pembelajaran. Burhanuddin memperjelas hakikat pengawasan pendidikan pada hakikat substansinya, yaitu hakikat pengawasan yang dimaksud menunjuk pada segenap upaya bantuan supervisor kepada stakeholder pendidikan, terutama guru, yang ditujukan pada perbaikan dan pembinaan aspek pembelajaran. Kemudian ada indikator peningkatan mutu pendidikan di sekolah dilihat pada setiap komponen pendidikan, antara lain dilihat dari pertama mutu lulusan, kualitas guru, kepala sekolah, staf sekolah atau tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta tenaga perpustakaan. Jadi proses pembelajaran, sarana dan prasarana pengelolaan sekolah, kemudian implementasi kurikulum, sistem penilaian, dan komponen lainnya. Selanjutnya, rekan-rekan sekalian dan Bapak dosen yang dimuliakan, tugas pokok pengawas pendidikan. Pengawas sekolah adalah murni dari pejabat fungsional. Sebagai pejabat fungsional dan sesuai dengan nama jabatannya adalah pengawas sekolah, bertugas melakukan pengawasan. Nah, setiap pengawas sekolah wajib melaksanakan pengawasan akademik dan pengawasan manajerial seperti yang sudah saya sampaikan di atas. Selanjutnya, dalam peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah, pada bab 2 pasal 5 dinyatakan bahwa tugas pokok pengawas sekolah adalah melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan meliputi. Yang pertama, tugas pengawas menyusun program pengawasan, baik program pengawasan akademik maupun pengawasan manajerial. Yang kedua, melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial berdasarkan program yang sudah disusun. Yang ketiga, mengevaluasi pelaksanaan program pengawasan akademik dan pengawasan manajerial agar diketahui keberhasilan dan kegagalan pengawasan yang telah dilaksanakan. Yang keempat, melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional guru berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pengawasan atau kita sebut dengan pembinaan. Yang kelima, menyusun pelaporan hasil pengawasan akademik dan manajerial serta menindaklanjutinya untuk menyusun program pengawasan berikutnya. Selain dari tugas pengawas, maka seorang pengawas sekolah atau madrasah juga memiliki wewenang. Wewenang pengawas sekolah diantaranya
Yang pertama, memilih dan menentukan metode kerja untuk mencapai hasil yang optimal dalam melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kode etik profesi. Yang kedua, wewenang dari pengawas adalah menetapkan tingkat kinerja guru dan tenaga lainnya yang diawasi beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang ketiga, menentukan atau mengusulkan program pembinaan serta melakukan pembinaan tersebut. Itu beberapa wewenang. Dari banyak kita lihat di sekolah kita, ada sekolah yang membuat program bimbingan dari pihak pengawas sebagai narasumbernya. Selanjutnya, peran pengawas pendidikan. Jadi, apa peran pengawas pendidikan? Maka peran tersebut sebagai berikut. Yang pertama, pengawas berperan sebagai penilai. Yang kedua, berperan sebagai peneliti. Yang ketiga, pengawas berperan sebagai pengembang. Yang keempat, pengawas berperan sebagai pelopor atau inovator. Yang keempat, pengawas berperan sebagai motivator. Yang berikutnya, pengawas berperan sebagai konsultan. Dan terakhir, pengawas berperan sebagai kolaborator. Demikian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.